Titus Bonai yang melewati Precious Emojeraye. Masih Titus Bonai kali ini menguasai bola. Masih Titus Bonai. Dan lagi-lagi gagal di kaki Eric Bayemi. Ya, Eric Bayemi memang penampilannya sangat vital bagi tim Persija Jakarta. Dialah menjadi pemutus serangan bagi lawan-lawan Persija Jakarta dalam beberapa partai yang berhasil dimenangkan oleh Persija Jakarta, termasuk ketika Persija Jakarta meraih kemenangan atas Bontang FC, ataupun juga ketika Persija Jakarta unggul atas Persiba Balikpapan dalam pertandingan di putaran pertama. Iya, terlihat dari tayangan ulang, Bayemi memang melindungi bola. Pemainnya pernah mengantarkan Persebaya Surabaya menjadi juara di tahun 1990 dan 97. Bahkan saat itu ia menjadi top skor dengan 26 gol. Zarahan Kranggar kembali kepada Jera Pangkali. Manu Wanggai absen di pertandingan terakhir ketika menghadapi Persib Bandung dan kembali hadir kali ini di lapangan tengah. Peran yang memang sangat dominan ditampilkannya di sektor lapangan tengah, dan kali ini serangan dari Rahmat Rifai. Sebuah bola tadi maksudnya kepada Boas Salosa, lagi-lagi Eric Bayemi. Iya, antara offside dengan mengontrol bola dengan tangan. Ilham dibayang-bayang oleh Pierre Bio Paulin. Kembali masih ada Manu Wanggai. Samsul Bahri Herudin kali ini kepada Ismail Sofyan, kepada Agu Kasmir kali ini, dan sebuah sundulan dari Agu Kasmir masih belum menemui sasaran. Sebuah umpan yang cukup baik diberikan oleh kapten tim Ismail Sofyan. Umpan jauh di belakang pertahanan Persipura, di mana Ortisan tidak bisa mengantisipasi ini. Terlihat kedua tim bermain cukup terbuka. Wow. Serangan Kranggar kali ini. Melalui Greg Nokolo sebelum akhirnya Boas Salosa berhasil mencetak 2 gol dalam hanya jangka waktu 3 menit. Yaitu pada menit ke-83 sampai dengan 85, dan membawa Persipura Jayapura meraih poin penuh di partai kandang tersebut. Wow. Sebuah percobaan dari Thibaut terlalu pelan. Persija sendiri belum mengalami sebuah peluang yang membahayakan pertahanan Persipura. Kembali Boas Salosa. Jera Pangkali. Rahmat Rifai. Kembali kali ini boleh dikuasai oleh Samsul Bahri Herudin. Kita akan lihat bagaimana Rahmat Darmawan yang pernah membawa Persipura Jayapura menjadi juara, kali ini harus menghadapi mantan anak asuhnya. Dan juga kita tahu di Persipura Jayapura ada Zarahan Kranggar yang notabene adalah pemain kesayangan dari Rahmat Darmawan di Sriwijaya FC. Amrizal. Serangan kali ini Olivier Makor. Samsul Bahri Herudin. Kembali kepada Agu Kasmir. Ilham. Samsul Bahri Herudin. Olivier Makor. Ismail Sofyan. Ilham kembali. Masih ada Ortizan Salosa. Ya, kita melihat memang tidak tampilnya Bambang Pamungkas. Apakah ini menjadi sebuah tanda bahwa pelatih Rahmat Darmawan berusaha untuk mengamankan dan menguasai lapangan tengah terlebih dahulu dengan memasukkan pemain yang notabene lebih
bermain di sektor lapangan tengah atau sektor yang paling hanya berfokus mengejar kemenangan dan bermain ofensif, tapi juga memikirkan bahwa Persipura mempunyai serangan balik yang cukup cepat di ketiga sisi mereka, tengah, samping, kiri, dan kanan. Ini yang saya lihat dengan menaruh pemain-pemain kunci di sektor yang ada dan memainkan hanya beberapa pemain yang cukup bisa bersaing di lini depan seperti Agu Kasmir dan Greg Nokolo. Olivier Makor kali ini. Ismet Sofyan. Agu Kasmir kembali melewati Ortizan Salosa. Agu Kasmir kerjasama dengan Emil Ha, masuknya kepada Greg Nokolo, dibaca oleh Johannes Choi. Tekanan berikutnya dari Leo Saputra. Olivier Makor. Sejauh ini tanpa kehadiran Hamka Hamzah dan juga Victor Iqbonevo, terlihatkah permainan dari Persipura yang berbeda dan bawa-bawa? Para pemain dari Persipura bisa cepat melakukan rekuperasi pertahanan ini. Leo Saputra kali ini, masih Leo Saputra. Gagal dia melewati Manu Anggai. Olivier Makor, perlahan-lahan Persija Jakarta mulai mengurung Persipura Jayapura. Zarahan Keranggar. Buas Salosa kali ini. Masih Buas Salosa, kembali kepada Zarahan Keranggar. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat gemilang dari seorang Zarahan Keranggar untuk Buas Salosa. Sebuah kerjasama yang cukup apik antara Buas Salosa dengan Zarahan. Perlu kita cermatin dari susunan pemain yang diturunkan pada sore hari ini oleh Jackson F. Tiago. Ada hampir 4 atau 5 pemain yang bertipekal seorang penyerang. Kita lihat ada Rahmat Difai, Titus Bonai, Zarahan, bahkan Buas Salosa bermain bersamaan. Artinya ini sebuah ancaman yang tentunya akan menjadi ancaman yang berarti ketika terjadi kelengahan di lini pertahanan. Pelanggaran dari Amrizal terhadap Titus Bonai. Ya. Jelas ini merupakan sebuah pelanggaran karena Amrizal sudah tertinggal setengah langkah dari Tibo dan mengambil dari arah yang Mendapatkan pengawalan dari Precious Emojurai dan sebuah tendangan dari Ian Luis Cabes, masih belum menemui sasaran. Kembali Zarahan Keranggar. Rahmat Rifai. Dan Zarahan Keranggar kali ini kepada Titus Bonai. Buas Salosa. Masih Buas Salosa, kita lihat sebuah cobaan membentur mistar gawang dari Buas Salosa. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti yang cukup baik dilakukan oleh Buas Salosa, membentur mistar daripada penjaga gawang Hendro Kartiko. Salah satu alternatif tentunya dilakukan oleh Buas ketika banyak sekali pemain Persija yang ada di sektor pertahanan, sehingga dia mencoba. Kembali Ian Luis Cabes. Cukup baik kali ini Ian Luis Cabes berikan bola ke dalam kotak penalti. Dan tendangan dari Zarahan Keranggar tidak maksimal. Titus Bonai kali ini. Kita lihat Titus Bonai mendapatkan pengawalan dari Leo Saputra. Iya, sebuah pelanggaran tentunya, sebuah dorongan dilakukan oleh Leo persis di hadapan AW2. Ya, pelanggaran dari
Leo Saputra terhadap Titus Bonai. Iya. Kita lihat bagaimana lutut dari Leo Saputra memang mengenai paha dari Titus Bonai. Iya. Persipura Jayapura, Boas Salosa kali ini ke tiang jauh kepada Pierre Paulin. Hampir saja sebuah umpan jauh dilakukan di gawang atau tiang jauh, di mana tidak satupun pemain Persija memperhatikan, akan berada dalam posisi yang kita ini. Boas Salosa, masih Boas Salosa kita saksikan. Zarahan Keranggar, direbut oleh Ismet Sofyan. Masih ada bantuan dari Ortizan Salosa. Ian Luis Cabez kali ini. Umpan kembali Ian Luis Cabez kembali membentur tiang gawang. Sudah mistar gawang dan tiang gawang yang menjadi musuh dari Persipura Jayapura. Akankah kembali dalam anekdot sepak bola, tiang gawang dan juga mistar gawang akan menjadi tanda-tanda yang tidak cukup baik bagi Persipura Jayapura? Iya, kita lihat nanti tentunya. Namun ini sebuah peringatan kedua terhadap Persija yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada 5 pemain yang bertipikal penyerang yang siap mengancam pertahanan Persija ketika pertahanan dari Persija sedikit lengah. Zarahan Keranggar, Manu Anggai. Boas Salosa kembali. Sebuah tendangan berikutnya dari Boas Salosa. Kembali sebuah Ismet Sofyan. Olivier Makor. Kerjasama cukup baik dan kita saksikan masih Olivier Makor kali ini dalam daerah kotak penalti. Diamankan oleh Ortizan Salosa. Dan sebuah tendangan kita saksikan tipis di samping kanan dari kawan Yo Jae-hoon. Tendangan dari Olivier Makor. Iya, ini sebuah peluang pertama bagi Persija di menit ke-37. Bola rebound dari tendangan Cornell, ditendang langsung oleh Precious, no? Olivier Makor. Oke. Iya, tendangan half volley tentunya setelah melakukan 1 kali kontrol dada. Hampir saja sebuah kesalahan kecil di lini pertahanan Persija. Ya. Eric Bayemi hampir saja melakukan blunder yang mengakibatkan kebobolan. Energi positif dan akhirnya Persipura Jayapura mampu mencetak 2 gol di babak kedua. Melalui Zarahan Keranggar dan juga Titus Bonai. Duel Emil Ham dengan Johannes Koi. Kita saksikan kali ini adalah Ian Luis Cabez pada Steffi Bonsapia. Manu Anggai. Zarahan Keranggar. Maksudnya kepada Boas Salosa. Leo Saputra kali ini. Pelanggaran dari Steffi Bonsapia. Tampak Johannes Koi.
Pelatih Rahmat Darmawan juga tampaknya juga akan melakukan kontra strategi terhadap apa yang dilakukan oleh Persipura Jayapura. Kita saksikan berdiskusi dengan hasil pelatih Satya Bagja dan Francis Enal Wewengkap. Iya. Karena Emil Ham, masih Emil Ham, berdekatan dan Agus Kasmir sebuah peluang dan masih berada di atas besar dari Yoo Jae-hoon. Peluang dari Agus Kasmir. iya, sebuah peluang tentunya cukup baik di depan gawang dan di dalam kotak 16 Persipura, namun tendangan yang terlalu tinggi. Ya, babak pertama telah usai, skor sementara masih 0-0 antara Persija Jakarta menghadapi Persipura Jayapura. Pembahasan di babak pertama dan juga prediksi babak kedua akan hadir setelah yang berikut ini.